Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini ada pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan halaqah? Jadi sahabat kita bertanya mengenai halaqah. Oke, saya coba untuk menjelaskannya. Jadi gini, halaqah itu secara bahasa adalah kumpul. Jadi halaqah itu kan bahasa Arab. Halaqah itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya berarti kumpul. Kumpul dalam rangka apa? Kumpul dalam rangka, kalau sejarah Rasulullah pada saat itu kumpul dalam rangka taskib pembinaan. Pada saat Rasulullah menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril di Gua Hira, maka Rasulullah menyampaikan juga yang namanya wahyu tersebut kepada orang yang terdekat, diantaranya Siti Khadijah. Kemudian disampaikan juga wahyu tersebut kepada Zaid bin Harisah, kemudian Ali bin Abi Thalib, lalu Abu Bakar. Nah, wahyu itu setiap kali turun oleh Rasulullah tidak pernah didiamkan. Ibaratnya apa, dipendem gitu lama, dibiarkan, enggak. Jadi begitu turun wahyu langsung oleh Rasul disampaikan. Setiap kali turun disampaikan, karena perintahnya seperti itu. Balighuani kan gitu, balighuani walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Makanya Rasulullah tidak pernah menumpuk-numpuk wahyu, tidak segera disampaikan, enggak pernah. Nah, oleh karena itu kita pun sama, ya. Kita pun sama sebagai pengikut Rasulullah. Sebagai pengikut Rasulullah, di mana kita paham satu kajian, di mana kita paham satu ayat terkait perintahnya misalkan, maka harus kita sampaikan, dijelasin bahwa ini adalah perintah Allah. Begitu pula dalam masalah larangannya, kita sampaikan larangannya. Jadi kembali lagi mengenai yang namanya halaqah, ya. Sejarahnya halaqah itu kumpul, dulu Rasulullah melakukan hal tersebut dalam rangka taskib pembinaan. Nah, metode halaqah ini dalam rangka membina para sahabatnya, baginda Rasul, itu adalah merupakan suatu thariqah. Thariqah, tata cara menyampaikan di dalam berdakwah, seperti itulah Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kalau sunnah bimana thariqah, sunnah itu kan perbuatan Rasul, ya. Sunnah itu perbuatan Rasul. Kalau sunnah bimana thariqah, maka hukumnya wajib untuk kita mentaatinya. Sunnah bimana thariqah, maka kita wajib melakukannya, jangan sampai ditinggalkan. Jadi gini, sunnah itu yang bimana thariqah, ada sunnah bimana thariqah seperti contoh sholat. Misalkan sholat Johor, sholat Asar, sholat Maghrib, sholat Isya, sholat Subuh, itu sunnah bimana thariqah dalam bentuk sholat. Ada lagi sunnah bimana thariqah dalam bentuk sholat mayit. Kalau sholat mayit berarti tidak pakai ruku dan sujud. Kalau sholat yang 5 waktu dalam satu rakaat, misalkan 1 kali ruku, 2 kali sujud, nah, itu sunnah bimana thariqah. Begitu pula sunnah bimana thariqah dalam hal dakwah. Dulu Rasulullah melakukannya lewat metode halaqah, maka kita sebagai pengikut Rasul wajib mengikutinya. Dalam berdakwah itu harus seperti itu. Nah, gitu. Kemudian dakwah adalah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam tanpa pilih bulu, ya. Jangan sekali-kali kita berpikir, ya, bahwa dakwah itu hanya kewajiban seorang ustadz. Dakwah itu hanya kewajiban seorang kiai atau habib. Semuanya wajib
berdakwah. Makanya di antara sifat para rasul, mulai dari sifat sidik, amanat, tabligh, batonah, gitu kan. Sidik, benar. Benar ini bukan untuk Rasul doang. Kita sendiri juga harus mempunyai sifat sidik. Benar dalam ucapan, benar dalam perbuatan. Gitu. Kemudian, amanah, terpercaya. Kita di dalam baik ucapan maupun perilaku harus bisa dipercaya. Bisa dipertanggungjawabkan ucapan dan perbuatan kita. Jadi artinya kan bukan cuma Rasul doang yang harus mempunyai sifat sidik, amanat. Begitu pula sifat tabligh. Sifat tabligh yang dimiliki oleh Rasulullah, kita pun harus mempunyai sifat tabligh tersebut. Karena kita punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah. Karena kita sebagai pengikut Rasulullah. Banyak keterangan-keterangan yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kita harus melakukannya. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, maka kita harus meninggalkannya. Jadi kalau misalkan Rasulullah sidik, amanat, tabligh, menyampaikan kan gitu, kita juga wajib menyampaikan. Dan tidak sifatnya orang-orang tertentu saja. Siapapun wajib menyampaikan. Wajib dakwah, dan bentuk dakwah tidak mesti harus ceramah, kan? Makanya diadakannya tempat-tempat muzakarah, diadakannya wajib gitu ya. Wajib kita mengadakan tempat-tempat diskusi. Tujuannya apa? Ini adalah untuk peluang bagi teman-teman kita yang barangkali belum terbiasa menyampaikan lewat metode ceramah, tapi dengan cara apa? Dengan cara ngajak, mentak, yuk kita kumpul kemana, di sana misalkan muzakarah, yuk kita kumpul kemana, malam anu, di mana misalkan di majelis anu atau di rumah si anu, gitu kan. Jadi dikontak oleh teman kita tuh. Jadi makanya kita harus mengadakan tempat muzakarah, kita adakan tempat-tempat halaqah, supaya teman-teman kita yang belum bisa menyampaikan dalam atau lewat metode ceramah, tapi dengan cara itulah beliau dakwahnya, dengan cara ngotaklah teman kita itu dakwahnya. Itu karena itu tadi yang namanya dakwah tidak mesti harus pakai ceramah. Nah, kalau teman kita tidak difasilitasi dengan cara seperti itu, kita tidak mengadakan, mengupayakan tempat-tempat muzakarah, maka kita dosa. Begitu pula teman kita dosa, tidak mengajak kepada temannya. Kenapa dosa? Ya karena itu bagian daripada perintah, bagian daripada kewajiban. Jadi halaqah adalah sebuah thariqah yang wajib kita mengikutinya dalam rangka dakwah. Gitu. Ada lagi yang namanya thariqah dalam rangka sholat, yang satu sama lain sama-sama thariqah, sama-sama wajib, semuanya sama-sama perintah dari Allah. Gitu. Begitu pula ngajak lewat metode ceramah, lewat metode usahakan ngontak, sama-sama wajib. Ya, jadi harus sebanyak-banyaknya kita mengadakan tempat-tempat muzakarah, sebanyak-banyaknya kita mengadakan tempat-tempat halaqah, supaya banyak hikmah di balik halaqah, banyak hikmah di balik tempat muzakarah. Pertama, emosional kita akan lebih dekat lagi dengan teman. Yang kedua, ketika ada suatu hal yang belum paham, bisa langsung nanya. Yang ketiga, nanyanya pun ketika dekat, tidak mesti harus teriak-teriak. Yang lahir ketika hal itu dilakukan, karena orangnya pun misalkan tidak banyak orang kan, pada saat halaqah tidak banyak. Sejarahnya Rasulullah dulu berapa orang? Cuma 4 orang. Sayyidina Ali, Zaid bin Harisah, Siti Khadijah, dan Abu Bakar Siddiq. Makanya kita juga ketika bikin tempat-tempat muzakarah, tempat-tempat halaqah, nggak banyak orang, cukup misalkan 4 orang, yang kelimanya misalkan ustadznya, misalkan gitu. Jadi sesederhana itu kita cara menyampaikan mengenai kebenaran. Sesederhana itu kita cara menjelaskan tentang mana larangan dan mana perintah. Dan ini wajib, ya. Jangan dianggap bahwa ini bukan wajib. Di perkara yang wajib kita tahunya, berarti belajarnya pun wajib. Perkara yang wajib kita tahunya, berarti ngamalkannya pun wajib. Semua perkara yang wajib diamalkannya
maka mengadakannya pun tempat tersebut kita wajib hukumnya. Jadi malayatimul wajib, kullu malayatimul wajib ilabi bahwa wajib. Ada bahasa kaidah usul kan begitu. Kullu malayatimul wajib ilabi bahwa wajib, atau kullu malayatimul wajib ilabi fawujudu wajibun. Setiap perkara yang tidak bisa sempurna dengan perkara tersebut, maka mengadakannya perkara tersebut adalah wajib. Begitu pula contoh misalkan dakwah wajib. Nah, agar bisa dipahami dakwah dengan cara apa? Misalkan tidak terlalu banyak orang ya, berarti lewat metode muzakarah. Mengadakannya tempat muzakarah, maka hukumnya wajib. Nah, bagi teman-teman kita yang belum bisa menyampaikan lewat metode ceramah, cukup ngontaknya pun wajib. Dengan seperti itulah insya Allah kita tidak memahami tentang Islam ini akan secara secara menyeluruh. Jangan sampai di antara kita ya, akibat tidak adanya kedekatan secara emosional, jangan sampai di antara kita akibat misalkan ada sekat pembeda antara kita dengan misalkan saudara-saudara kita, akhirnya apa? Yang lahir rasa malu untuk bertanya, yang lahir misalkan kurang begitu peduli terhadap ilmu, atau kurang begitu peduli terhadap hal-hal yang dianggapnya sepele, bahwa itu misalkan sepele padahal itu dosa besar, terutama misalkan hal-hal yang bisa menjurus kepada kemusyrikan. Kan banyak sekali perkara-perkara yang sekarang dianggapnya sepele padahal itu sangat besar akibatnya, bahkan udah menjurus kepada hal-hal yang sifatnya kemusyrikan. Banyak sekali di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ini harus segera paham semua masyarakat. Salah satunya misalkan dianggapnya bukan dosa, dianggapnya bukan suatu hal yang terlarang misalkan ya. Contoh, pada saat misalkan saudara-saudara kita bikin suatu acara ulang tahun. Rata-rata ulang tahun tiup lilin, padahal tiup lilin perkara yang sangat tidak boleh, dilarang. Kenapa? Karena tiup lilin adalah ada makna, ada kaitannya dengan hadoroh, gitu. Ada hubungan dengan rutinitas ritual orang-orang agama tertentu. Jadi kalau orang lain tiup lilin pada saat ulang tahun dalam rangka dia memohon kepada dewa api, akhirnya dengan cara metode tiup lilin. Kalau kita sebagai umat Islam kan mintanya sama Allah, masa minta sama Allah harus disertakan dengan tiup lilin? Dia seolah-olah secara tidak langsung di satu sisi kita minta sama Allah, di sisi lain kita minta kepada dewa api. Nah, hal seperti ini udah mewabah, seolah-olah itu bukan suatu kesalahan, seolah-olah itu bukan suatu hal yang fatal. Ya kalau nggak tahu kan dianggapnya sederhana, dianggapnya bukan apa-apa, dianggapnya bukan dosa, padahal itu kemusyrikan. Nah, dengan adanya tempat-tempat muzakarah, hal-hal seperti ini insya Allah nanti akan terkupas. Insya Allah nanti lambat laun akan paham. Ini tidak bisa serta-merta. Di samping itu juga banyak hal-hal yang menjurus kepada yang perkara yang dilarang oleh Allah, bisa lewat metode muzakarah ini insya Allah mereka tidak akan merasa tersinggung ya. Tidak akan merasa karena ada dalam hatinya memang ada kesadaran, apalagi kalau udah diakadkan, yuk kita kumpul misalkan setiap malam Senin, yuk kita kumpul setiap malam Kamis. Akhirnya dengan cara ya terserah yang kita lakukan, dengan cara cara ngajaknya, sambil ngopi, sambil ngerokok gitu. Jadi kita bawa dengan rileks, karena memang Rasulullah juga dulu cara menyampaikan wahyu dengan rileks, nyantai gitu. Tidak ada paksaan. Kembalikan kepada Al-Quran, wad'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kata Allah gitu, wad'u ila sabili rabbika, ajaklah manusia-manusia atau orang-orang, saudara kita, handai tolan, tetangga, semua yang ada di sekitar kita, kepada jalan Allah ya. Ila rabbika, ila sabili rabbika, maksudnya ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang sangat bijaksana. Tidak ada paksaan, tapi dengan rileks, nyantai, tidak merasa dipaksa. Tapi pada gilirannya kalau udah tersentuh hatinya, dia juga akan ada rasa giroh, ada rasa ingin
gitu. Bahkan akan merasa rugi pada gilirannya kalau memang sudah biasa kumpul tidak kumpul. Kenapa? Karena di dalam hatinya sudah merasakan suatu kepuasan di batin, sudah merasa di dalam hatinya ada kepuasan batin, ketentraman di jiwa. Gitu, insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Jadi terkait halakoh tadi, itu adalah sebuah thariqah dari Rasulullah. Jadi kalau kita yakin kepada bahwa Rasulullah adalah suri tauladan yang terbaik, udah jelas-jelas di situ dijamin kebenaran dan kesempurnaannya Rasulullah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang sangat terbaik. Tidak mungkin Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak sangat terbaik. Pasti semuanya yang sangat terbaik. Sehingga kalau kita mengadopsi, mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah, insya Allah akan berhasil. Karena Rasulullah cukup berhasil, gitu. Karena dibimbing oleh wahyu. Jadi makna daripada watawasau bil haqqi watawasau bis sabri ketika dijabarkan secara bentuk secara bentuk praktek, seperti itulah makna daripada watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling tolong menolong kan gitu kan. Terkait kepada kebenaran, saling menjelaskan kepada hal-hal yang sifatnya kebenaran. Jadi saling, tidak ada senioritas di situ. Itu maksudnya. Saling tolong menolonglah kalian untuk menjelaskan kebenaran. Jadi antara satu dengan yang lainnya di situ akan lahir yang namanya pertanyaan dan jawaban. Namanya juga watawa. Kemudian watawa sambil sobri, saling tolong menolonglah kalian. Untuk apa? Terlaksananya kesabaran, sabar di dalam meninggalkan larangan dan sabar dalam melaksanakan perintah. Harus saling kita. Ya. Jadi sekali lagi tujuannya harus mengadakan halakoh. Kenapa? Ajang sarana baik yang sudah mampu menjelaskan lewat metode ceramah maupun yang tidak atau belum mampu untuk menjelaskan secara metode ceramah dalam dakwah ini, maka akan terlaksana lewat metode halakoh tadi. Yang belum bisa menyampaikan secara metode ceramah di dalam berdakwahnya cukup ngontak. Bagi yang sudah misalkan mampu menjelaskan dengan bahasa tadi metode ceramah, ya udah pakai ceramah. Tapi giliran yang belum, tapi ngontak saja itu udah merupakan sebuah dakwah. Nah, insya Allah ya teman-teman paham sampai di sini. Dilanjutkan, jangan sampai kita berhenti berdakwah. Kenapa? Karena hal yang kecil ketika perintah dari Allah tidak kita lakukan, ini akan berakibat sangat besar. Begitu pula ya perkara-perkara yang dianggap kita sepele, jangan sekali-kali kita menyepelekan suatu perkara yang menurut kita sepele, tapi gilirannya dampaknya sangat besar. Maksud saya gitu, dampaknya sangat besar. Contoh, pada saat kita pada saat tenggorokan kita makan ikan, kemudian tulang ikan menyangkut di tenggorokan. Pertanyaannya, ikan itu yang menyangkut tulangnya ke tenggorokan, kira-kira tulang yang gede apa tulang yang kecil? Tentu tulang yang kecil. Tapi bahayanya, dampaknya kepada kita bisa sakit, gitu, bisa ke rumah sakit kita. Jadi ternyata yang membahayakan itu perkara yang dianggap sepele, ternyata perkara yang kecil. Jadi apapun perkara yang kecil jangan dianggap sepele, karena ini akan dampaknya sangat besar sekali. Begitu pula terkait kebaikan, sekecil apapun kebaikan harus diadakan, harus dilanjutkan, harus diistiqomahkan. Karena sangat besar peranannya, tanpa terasa nanti akan membesar, gitu kan. Makanya kan step by step. Gitu. Jadi dari kecil tidak akan disebut gede tanpa adanya yang kecil. Bahasa lain, tidak akan disebut uang 1 juta kalau misalkan tidak ada uang yang 1000. Gitu. Kenapa misalkan bisa 1 juta?
karena kumpulan dari uang-uang yang kecil, dari 1.000, 2.000, 3.000, 100.000, 200.000. Jadi adanya uang besar itu karena kumpulnya uang-uang yang kecil, jadilah uang besar. Kurang lebih seperti itu mungkin teman-teman ya. Saya rasa cukup jelas. Kalau memang nanti misalkan kurang begitu jelas, silakan nanti komen di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau memang ini bermanfaat buat kita ya silakan dibagi kepada yang lain. Kalau memang tidak ya nggak usah lah. Jadi kalau misalkan apa yang disampaikan oleh saya suatu kebenaran, itu adalah ada suatu karunia dari Allah kalau memang benar yang disampaikan. Kalau misalkan salah ya semata-mata dari kebodohan saya sendiri, dan saya juga butuh koreksian dari teman-teman. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.